Nah, kali ini gue lagi sama Aida nih, temen gue sama Marzelina. Hai Eh, guys. Hai. Podcast gue dulu. Nah, kita pengen ngobrol yang lagi hangat banget ya. Apa Menurut lu, tuh? pendapat lu tentang Fajar Sad Boy? Tahu kan lu Fajar Sad Boy? Ya tahu gue. Eh, Yang lagi viral kan? yang lagi viral bener. Dia bener-bener instan banget gak sih? Nah, menurut lu gimana tuh? Kalau misalkan orang yang belum ada pamor tiba-tiba langsung melesat dengan quotes dia kayak gitu. Kalau menurut gue ya, secara pribadi gue tuh pas dia viral gue kayak ngelihat kayak apaan sih nih orang, maksudnya viralnya juga nggak jelas kan karena kayak gitu doang. Cuman pas gue lihat-lihat dia di podcast beberapa artis itu dia lucu sampai bikin lagu gitu loh. Oh, ada lagunya? Ada lagunya. Oh, gila. Terus yang ada kayak back sound dia sendiri pakai mulut dia itu tuh lucu banget menurut gue. Beatbox gitu, beatbox bukan? Iya, kayak semacam kayak gitu tuh lucu banget. Menurut lu dah gimana dah? Kalau menurut gue sih dari segi entertain buat ngehibur oke-oke aja ya. Tapi kalau dengan cara cuma nangis-nangis doang upload TikTok terkenal masuk TV dipanggil kemana-mana kurang sih menurut gue. Oh iya. Iya. Tapi emang zamannya sih lagi kayak gitu. Iya. Apapun yang viralnya kan langsung naik ke entertain gitu. Sekarang aja mantannya dia sampai diundang juga kan. Oh iya benar. Siapa sih namanya tuh? Aku kurang tahu juga lagi nih. Gue sudah nanya lu berdua bintang tamunya. Ya kan? Iya, Tapi emang rata. dibikinin podcast berdua kan, jadi berdua klarifikasi Oh dulu. iya gitu. Iya. Walah. Tapi emang rata-rata biasanya kalau emang yang terkenal cepet konon katanya pasti turunnya Iya. cepet juga gak sih? Contohnya apa tuh yang Bonge. Oh iya, bonge. Bener. Bonge terus Sekarang sama udah si nggak ada JJ. beritanya gitu. Bener. Karena Tapi di beberapa podcast tuh JJ masih ada, kayak yang pas itu gue nonton dia podcast sama Jeffrey Nicole di Bacot Entertain, tau Bacot gak? Entertain, Nah, ya. ya. Tapi kalau di Bonge dan di JJ masih ada skillnya dia cinta yang kayak berita-berita dia bisa nyanyi, Iya. yang dia language-nya banyak, nguasain language kan kayak gitu-gitu. Tapi kalau Fajar Sad Boy ini balik ke topik nih ya, Fajar Sad Boy. Dia ada isu katanya di beberapa artikel tuh dia dituduh meninggal dunia, bener gak sih? Lu tau gak sih itu? Parah kan itu. Nah itu perasaan lu tuh, misalkan lu lagi viral nih, tapi ada yang pengen jatuhin lu kayak contoh maaf aja ini ya, Marzelina meninggal nih lagi viral misalkan kayak gitu. Tapi Jatuh juga mental. kalau berita kayak gitu gue nggak kaget sih, karena juga dari beberapa berita udah banyak kok lagi viral diberitain meninggal. Contohnya yang nyanyi itu apa, yang full senyum, bukan yang diundang di itu Istana Presiden, yang anak kecil. Oh si Siapa? Iya, Farel itu kan juga pernah diberitain meninggal. gue baru tahu juga itu. Tapi dia kira-kira menurut lu nih bakal panjang nggak karir dia di dunia entertain nih si Fajar Sad Boy ini? Menurut gue sih tergantung ya, kalau dia bisa upgrade skill setelah ini, nyari-nyari dia bisanya apa, passionnya di mana, bisa sih. So kalau dia lucu ya bisa aja nanti ada produser yang manggil dia buat acara lawak. Bisa, tapi kalau dia lucu juga menurut gue dia nggak masuk. Iya. kalau Kalau secara pribadi sih dia nggak cocok sih buat ke entertain gitu. harus ada. Paling ujung-ujungnya juga jadi kayak influencer gitu gak sih, kayak bener-bener. Cimoy itu kan ujung-ujungnya jadi influencer juga. Dia hangat karena emang dia lagi ada quotes yang ngebuat kayak netizen tuh wah banget kan. Ya kayak gitu. Dia nyanyi nggak ada, skill nggak ada, value-nya dia juga apa kayak gitu kan nggak ada ya kan kayak gitu. Nah ya makanya gue sih kontra ya sama hal-hal yang viral kayak gitu, soalnya nanti banyak orang makin gak jelas anjir. Iya. Iya benar-benar. Kayak sekarang aja di TikTok tuh banyak banget kayak live mandi kayak diguyur. Itu lucu banget, maksudnya Gua kayak tahu. apa sih? Jadi buat terkenal di zaman sekarang tuh Buat gampang banget gitu. saweran Iya. gitu. Iya Iya, benar-benar. sampai di TikTok tuh live-nya juga kadang ada pakaian yang terbuka, ngapain. Nah bicara mandi-mandi di TikTok tadi nih, kita lanjutin topik si Fajar Sad Boy. Kalau misal dari TikTok nih, pertama gue pengen nanya kalian tuh user TikTok apa emang cuma penikmat aja? Lu dah? Gue gak punya akun TikTok sih, cuma kan namanya teknologi zaman sekarang ya, gampang banget di share. Jadi setiap lihat dari Instagram, Twitter itu trending yang di TikTok tuh ada semua. Jadi Pasti gue muncul. ya, jadi gue merasa nggak perlu pakai TikTok sih. Tapi kalau misalkan TikTok kan dia bener-bener kayak platform video viral gitu kan ya. Apa iya lu dari Instagram sama Twitter tuh dapat sebegitu cepatnya gak sih? Cepet banget. Apalagi kan ya
handphone udah banyak yang canggih. Iya benar-benar. Iya. Gampang banget nge-share informasi tuh, cepet banget kesebarnya, viralnya. Jadi Iya, kalau update gue sih. misalnya nih ada yang viral, itu tuh gue nggak ngeh walaupun gue sering buka Instagram, Instagram, TikTok. TikTok. Kalau bener-bener yang gue baru ngehin tuh kayak di komen, gue kan suka baca-baca komen di TikTok. Ah, Misalnya salah netizen ada yang ngomong terus ngebahas, kayak gue baru ngeh, oh ternyata dia viral gitu. Gue baru ngeh oh kayak iya gitu sih. Tapi menurut tuh ngaruh gak sih kayak kualitas kamera misalkan si user TikTok ini nih, misalkan dia yang live mandi contoh lah. Iya. Kan ada kualitas kameranya tuh, apa dia usernya Android kah, apa dia dari iPhone kah, itu ngaruh gak sih untuk dia viral gitu? Enggak sih menurut gue. Nggak ngaruh ya? Karena yang Kontennya ya. iya, heeh. Oh, isi dari kontennya ya Iya, penting. kontennya. Sekarang gampang nggak sih bikin konten, kayak pakai Android bisa, pakai iPhone bisa Iya sih gitu. bener-bener. Tapi menurut lu nih, lu user Android kan? User Android, Ya. alasan lu apa sih kayak, oh gua harus kayak, gue pokoknya mau Android nih, daily gua, handphone gue pakai Android. Gue pernah pakai iPhone terus karena iPhone kan terkenal banget ringkih ya. Oh ya Ringki ya. Gue pakai iPhone setahun 2 kali ganti LCD, jadi gue kapok. Apa kalau lu Lin? Kalau gue pribadi, gue kalau pakai HP tuh jarang banget rusak. Walaupun gue pernah tuh HP mental dari motor, itu tuh nggak tahu kenapa emang kuat banget sih Apa HP iPhone gue. itu? Iya, iPhone. Oh iPhone. Tapi nggak belum tentu ringkih juga. Iya, Bener. Ya sih, tergantung cara pemakaian juga nggak sih? Oh bener. Cuma kalau Android menurut gue lebih ke orang teledor tuh nggak apa-apa gitu loh. Oh ya. Tapi zaman sekarang juga kayak misalkan gue baru baca artikel tuh di sebelah gitu kan. HP kalau nggak salah merek Vivo itu bener-bener tuh nge-compare sama iPhone 14 gitu. Iya. Dan harganya pun Oh, dibikin dupes ya. Iya. kayak gitu, kayak persis banget loh. Maksud gue dari perusahaan Vivo kan dia ke Cina ya, China. dia Cina ya kan. Tapi bisa nge-compare sama iPhone 14 kayak gitu. Itu udah gila sih menurut lu gimana tuh? Iya. Menurut gue ya balik lagi tadi, namanya teknologi kan sekarang tuh semuanya serba gampang gitu ya. Terus juga kalau menurut gue emang target marketingnya tuh buat orang-orang yang gengsi aja. Jadi Oh, iya mereka bener. pengen pakai iPhone cuma mungkin gak on budget atau segala macem, Iya. jadi nyari dupesnya. Tapi pengen bikin yang resmi. Iya, Karena bener, lu bener. Iya. nggak tahu apa sih iPhone tuh HDC ya, yang HDC, palsu ya, ya. HDC, Jadi kayak HDC. bodinya doang tapi spare partnya tuh nggak tahu Android. ngasal kan. Kalau rusak pun susah di servisnya. Jadi kayak Oh, iya, orang iya, yang iya. butuh dan penasaran pakai iPhone tapi nggak pada budgetnya gitu, bisa beli kopinya gitu. Oh jadi tuh dia looks luarnya tuh iPhone, Iya, tapi dalamnya. tuh isinya beda, bukan iPhone. Wah anjir. Tapi tergantung sama orang juga sih. Misalnya ya budget dia ada, cuman emang nggak suka pakai iPhone ya, jadi dia milih HP Android. Android. Tapi Iya. mungkin dia punya spare uang, Androidnya yang middle up lah ya. Iya. Ya, yang hampir sama kondisinya lah gitu, kualitasnya Sama sama kayak iPhone. Oh gitu. Nah lanjut pembahasan teknologi nih. Pasti kan di masing-masing kayak apa ya, si raja dunia bisnis antara Android dan pastinya iPhone nih, dia pasti punya apa ya, selain target marketnya pasti dia punya strategi marketingnya. Itu bahkan dia bisa sampai mencakup semua dunia dan cepet banget distribusinya. Itu gimana sih menurut lu, Da? Kalau menurut gue ya balik lagi tadi, karena teknologi itu kan sekarang orang semua butuh teknologi ya. Mau anak SD pun sekarang udah butuh teknologi. Jadi ya wajar sih kalau misalkan orang-orang tuh bikin teknologi yang menuhin kebutuhan warga, karena warganya juga butuh gitu. Oh iya, Sekarang bener. siapa yang gak butuh itu kan, kerjaan bisa lewat handphone, sekolah, kuliah, belajar segala macem bisa lewat handphone. Iya. Berarti berbisnis yang menjanjikan banget ya. Pertama yang orang butuhin pasti kan, yang orang butuhin. Kedua emang target marketnya tuh pas gitu. Iya. Kalau lu nih misalkan nih, lu dikasih gue mau bisnis nih, selain bisnis kayak orang yang lu butuhin kan handphone, tadi kan kita bahas handphone. Selain itu menurut lu apa, Lin? Bisnis yang benar-benar kayak gue pengen banget nih, gue butuh bisnis ini gitu. Gue sih lebih pengen kuliner sih. Kuliner. Oh, pasti gue setuju tuh. Terus? Karena gue juga maksudnya kayak satu tujuan gue ya dari awal, gue kan kayak nyoba-nyoba buat jualan cimol mozzarella. Ya, terus gue juga suka masakan. Jadi kayak gue pengen nerusin aja kayak
jual cemil-cemilan gitu kan juga anak remaja kan juga pasti suka nyemil gitu. Oh, bener bener Jadi bener. Berarti iya, emang target lu heeh, karena remajanya nih. Ini heeh, menarik nih, Dak, nih. Maksud gua Hmm. dia ada kepikiran cimol kan dia bentuknya kan case-nya kayak cuma di pinggir jalan yang abang-abang pakai motor kan, tapi Nah, dia dia ubah looks-nya, dia ubah, taste-nya tuh dengan mozzarella gitu. mhm. Itu ada ide kayak gimana sih awalnya nih? Kayak referensi lu nih Awalnya tuh dari kan mana? cimol mozzarella itu dijual di online itu baru sedikit ya, Oh terus iya. di daerah gue tuh juga jarang, terus orang tuh mungkin pada suka cimol juga kan, banyak anak kecil. Mhm. Gue coba jualan, nah itu tuh di sekitar perumahan gue buat jual cimol mozzarella itu laku banget. Jadi kayak, "Oh ini keuntungan gue dari jualan kuliner ini nih." Oh, lu berarti dijual itu, jualnya di rumah, Iya bukan di kayak rumah. via online aja gitu nggak? Via online juga Oh, via sih online ke juga di rumah juga. teman-teman gue, terus gue pasang status di WA, di Oh iya Instagram, gitu. jadi banyak yang beli teman-teman gue. Berarti di selain kesibukan lu ngampus ya sekarang, Iya, lu ada bisnis sampingan iya, cimol mozzarella. heeh. Kalau lu misalkan kalau sekarang apa udah punya kuliner apa belum? belum Oh sih, gue belum. penikmat aja. Misal lu dikasih nih dengan modal sekian gitu. Lu mau bisnis kuliner nih, kayak contoh kan kayak Elin di Mm, cimol. Lu mm. mau apa? Em, Belum kepikiran kayak. Kayaknya kalau misalkan ada modalnya ya, Heeh. yang gue lihat peluangnya tuh laku, em, warkop gitu gak sih, Oh, tempat warkop-warkop ngopi, pinggiran tempat gitu ya. nongkrong Heeh. ya, yang jualnya standar aja. Maksudnya nggak mungkin kan gue tiba-tiba bangun steak house, Oh rumah iya makan benar benar Padang benar. gitu, Iya, yang Bener sih. jualnya cuma kayak apa sih biasanya tuh es kopi, Oh ya. mie gitu. pancong Cuma kan, ada pancong. pancong. Cuma tuh nanti tinggal dikreasin aja sih biar nggak sama kayak pasaran gitu Iya loh. benar. Berarti balik lagi tergantung modal ya. Iya, Tapi Benar. lu bisa compare tuh Lin, cimol lu masukin ke warkopnya iya, Aida kan itu Iya, bisa seru. juga sih. Bisa kerja sama. Iya benar-benar. Emang warkop udah banyak banget sih. Udah gitu kan Mm, kalau warkop dia bener-bener dari kalangan middle down sampai middle up tuh dia udah bener-bener nongkrong di situ. iya, Paling lu bentuk gimana warkopnya aja nih gitu kan ya. iya, benar. Lewat pemasarannya juga ngaruh sih menurut gue. Oh gitu. Oh kalau dia bukan Mm, pemasaran sih dan menurut gua dia ke lokasinya gak sih? Warkop iya, lu di mana benar. nih? Bener kan? Walaupun yang di daerah rumah gue tuh warkop berjajar, tapi itu Hmm. tetap rame karena juga banyak di salah satunya tuh di depan rumah sakit, terus di kalangan kafe-kafe, terus banyak kalau malam tuh banyak anak yang nongkrong, jadi ya udah walaupun tuh warkop berjajar Hmm. itu tetap penuh semua Lagi warkop. sekarang juga kalau menurut gue ya, biarpun tempatnya rada masuk ke dalam gitu, kalian Pasti ada tahu aja ini kan gak yang sih? Oh karena dari Eh, mulut ke mulut kali ya. ya, Iya, ini loh konten-konten sekarang lagi nge-hype iya, banget yang kan, di TikTok. hidden itu loh, Iya, hidden terus Oh iya di iya TikTok bener tuh bener food bener. game ya. ada salah satu influencer gitu kayak Khusus ngasih tahu nyari-nyari tempatnya kuliner kayak tempat gitu, gitu. jadi kita bisa tahu tempat makanan enak di daerah Bintaro, Jakarta gitu-gitu. Seru banget padahal obrolan nih. Maksud gue bisa lebih dalam lagi nih ngulik tentang kuliner terus teknologi Iya, sama Iya, tentunya apa tadi ya yang kita bahas kedua tuh handphone, ya bisnis. teknologi, bisnis, terus kita bisa ke si entertain si Fajar Sad Boy. Tapi waktu udah nggak memungkinkan untuk kita lanjut nih. Kapan-kapan next kita bakal undang lagi deh ke sini. Boleh. Thank you boleh. Aida Elin atau Mazelina ya. Iya. Ya thank you ya.